Halo sahabat Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo, tahukah Anda tentang apa itu leukemia? Yuk kita bahas tentang leukemia lebih lanjut. Teman-teman tahu nggak apa itu leukemia? Leukemia itu adalah kanker darah. Kanker darah itu disebabkan karena produksi sel darah yang tidak normal, dalam hal ini sel kanker di dalam sumsum tulang. Karena produksi sel kanker ini tinggi di dalam sumsum tulang, maka produksi sel-sel darah yang lain turun. Hal ini ditunjukkan dengan sel darah putih yang tinggi. Ini disebut leukemia. Teman-teman Dr. Un Kandang Sapi Solo, leukemia ada 4 jenis, dibagi menjadi 2 jenis leukemia akut dan 2 jenis leukemia kronik. Leukemia akut ini terdiri dari akut leukemia, yang kedua adalah akut limfoblastik leukemia, sedangkan yang kronik ada 2 macam, yaitu kronik myeloid leukemia dan kronik limfositik leukemia. Apa sih beda antara yang akut dengan yang kronik? Yang akut ini lebih ganas, ditunjukkan dengan jumlah sel kanker yang lebih banyak di dalam darah dan di dalam sumsum tulang. Sedangkan yang kronik, ini jumlah sel ganasnya kurang, tapi dalam hal ini jumlah sel dewasanya banyak, dan dua-duanya ini bisa diobati dengan baik loh. Nah, gejala awal apa yang harus diwaspadai untuk mengetahui kanker darah atau leukemia? Nomor 1, gejalanya adalah lemas. Lemas ini lemas letih letu, gejala dari HB-nya rendah atau anemia. Yang kedua, sakit kepala, kemudian nyeri-nyeri sendi dan tulang, serta mudah terjadi infeksi. Jadi pasien kadang-kadang timbul demam, kemudian timbul batuk. Setelah kita evaluasi lebih lanjut, ternyata mengarah ke arah leukemia. Ada beberapa faktor resiko yang merupakan penyebab dari kanker darah atau leukemia. Yang pertama adalah paparan radiasi. Jadi orang-orang yang terkena sering paparan radiasi, dalam hal ini pernah dilakukan radioterapi atau tindakan dalam hal ini radiologi yang sering berulang, ini merupakan salah satu bentuk faktor risiko yang tertinggi terjadinya kanker darah atau leukemia. Yang kedua adalah bahan-bahan karsinogenik, dalam hal ini merokok, bahan pengawet, hal-hal ini juga menjadi penyebab dari leukemia. Yang ketiga adalah kelainan genetik tertentu. Jadi anak yang terjadi sindrom Down itu merupakan salah satu faktor terjadinya leukemia. Yang keempat adalah usia tua. Usia tua ini sering sekali menjadi faktor resiko yang kuat karena di dalam usia tua ini banyak sekali paparan, dalam hal ini selama hidupnya terjadi paparan terhadap zat-zat kimia. Bagaimana pilihan pengobatan untuk kanker leukemia ini? Untuk leukemia akut, untuk pengobatan harus dilakukan kemoterapi induksi. Dalam hal ini, setelah dilakukan kemoterapi induksi, maka nanti ada kemoterapi menjaga, dan kalau memang mau cure sembuh, harus dilakukan transplantasi sumsum tulang. Untuk leukemia kronis, dalam hal ini CLL atau CML, saat ini banyak sekali obat-obat target terapi, monoklonal antibodi dan imunoterapi yang meningkatkan harapan hidup. Salah satunya adalah obat imatinib target terapi, di mana zaman dahulu leukemia kronik CML itu masa hidup hanya 5 tahun. Tapi dengan sekarang, dengan obat target ini, masa hidup sampai puluhan tahun, bahkan sampai tua pun masih tetap baik, asal harus minum obat teratur. Jadi, angka kesembuhan dari leukemia ini tergantung dari jenis leukemianya apa dan pengobatannya apakah tepat apa enggak. Dengan adanya perkembangan zaman imunoterapi, target terapi, angka kesembuhan dari leukemia itu semakin tinggi. Lalu bagaimana cara mencegah atau menurunkan resiko dari kanker darah atau leukemia ini? Nomor 1, menghindari bahan-bahan karsinogenik seperti bahan pengawet, paparan pestisida, bensen. Yang kedua, hindari paparan radiasi yang terlalu sering, karena paparan radiasi akan meningkatkan resiko terjadinya kanker darah. Nomor 3 adalah pola hidup sehat. Pola hidup sehat terdiri dari apa? Pola makan yang sehat, olahraga, hindari stres, jangan merokok, dan jaga berat badan agar tidak overweight atau obesitas. Yang keempat adalah kita harus cek kesehatan secara rutin ke rumah sakit untuk medical check up, sehingga kita akan mengetahui screening lebih awal jika terjadi sakit apapun. Ini ada pesan singkat buat sahabat Dr. Un Kandang Sapi Surakarta. Nomor 1, jangan sepelekan jika terjadi keluhan, dalam hal ini mudah lemas, demam, nyeri-nyeri sendi, dan terjadi suatu mudah memar, karena hal ini mungkin mengarah ke suatu keadaan kanker darah. Dan teman-teman, dalam hal ini sahabat Dr. Un Kandang Sapi Solo, harus memeriksakan diri secara rutin untuk mengevaluasi keadaannya, dalam hal ini medical check up. Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo melayani hal tersebut, jadi teman-teman bisa datang ke sini. Itu tadi adalah pesan singkat tentang apa itu leukemia, kanker darah. Semoga bermanfaat bagi sahabat Dr. Un Kandang Sapi Solo. Sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya.